Cara mainnya kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata belum berubah. Masih licik seperti Pilpres sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasanya saya di channel YouTube Orang Timur TV itu selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mengajak pemirsa Orang Timur TV untuk lebih serius, karena ini ada cuplikan-cuplikan video yang patut kita viralkan, yang patut kita edukasi kepada masyarakat Indonesia. Karena cara-cara licik seperti ini harus kita lawan. Cara-cara yang tidak menunjukkan etiket baik harus kita lawan. Inilah perilaku politik yang amat dan sangat busuk menurut pandangan saya secara pribadi. Bagaimana tidak, money politik yang dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini dilakukan secara terang-terangan. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak cuplikan video berikut ini. Bagaimana mereka membayar sekelompok orang dan mengatasnamakan PDI Perjuangan. Mari kita saksikan bersama-sama. Dikira beneran dari hati, taunya ada duitnya. Merdeka. Nomor loro merdeka. Ya. Duitnya kanthi mabur kaya doro. Ya, merdeka. Nggih, tas tadi iki derek duite. Oke, siap jempol. Oke. Terima kasih. Kirimnya gojol tas. Tetel pakai tas. Tanggapan kemarin gimana Bu terkait video viral kemarin Bu? Ya, saya mengklarifikasi dengan adanya video viral yang kemarin dibuat oleh suatu media ya. Dan saya akan mengklarifikasi bahwasanya dengan acara kemarin saya mohon maaf atas segala kesalahpahaman yang kami buat. Dengan adanya video viral yang kemarin itu, saya mohon maaf atas kelancangan saya terhadap PDI Perjuangan, khususnya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Dan saya sebetulnya itu hanya sebagai tamu undangan. Berhubung kemarin ada kesalahan teknik, saya disuruh mengisi untuk deklarasi di depan peserta. Dan untuk selanjutnya itu saya sama sekali sebagai anggota itu ya saya meminta maaf, karena saya itu hanya sebagai ex dari keanggotaan PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Sekian dan terima kasih. Lokasinya kemarin di mana Bu? Di Bugangan Kedunguni. Kira-kira kemarin dihadiri berapa peserta Bu? Sekitar 180. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Titi. Bu Titi. Jelas ya, bagaimana mereka membayar sekelompok orang untuk mengatasnamakan PDI Perjuangan. Tidak salah
bila pada akhirnya seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah ketua umum dari PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa kita harus lawan. Ternyata inilah politik-politik busuk, cara-cara busuk yang dimainkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sudah waktunya dan sudah saatnya bahwa kita rakyat Indonesia harus lawan politik-politik busuk. Hal-hal dan cara-cara yang seperti ini jangan kita lakukan di saat pesta demokrasi seperti ini. Sungguh ini sangat memalukan. Gunakanlah dengan cara-cara yang elegan. Edukasikanlah kepada masyarakat Indonesia dengan hal-hal yang baik. Ajarkanlah cara budaya politik yang baik, bukan dengan cara-cara licik dan busuk seperti ini. Halo para pendukung Prabowo Subianto, para tim sesnya, para relawannya, berwibawakah kalian ketika memenangkan seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan cara-cara licik yang seperti ini? Sungguh sangat memalukan, karena di belakang kalian itu ada Presiden Joko Widodo yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini. Tetapi bagi saya yang rakyat jelata, ketika saya melihat video ini, ketika saya melihat peristiwa politik di bangsa ini diajarkan dengan cara-cara busuk dan licik seperti ini, sangat menjijikan dan sangat memuakan bagi saya yang rakyat jelata. Kalian telah mempertontonkan hal-hal yang sangat memalukan di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Ayo rakyat Indonesia, pemirsa Orang Timur TV, mari kita gunakan akal sehat kita. Kita memilih pemimpin yang berkualitas, memilih pemimpin yang kompeten, memilih pemimpin yang kaya akan gagasannya, memilih pemimpin yang punya integritas dan rekam jejaknya baik, bukan dengan cara-cara licik seperti ini untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres tertentu. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata sangat jijik, sangat muak melihat perilaku politik yang dilakukan dengan cara-cara busuk seperti ini. Mari kita lanjutkan lagi. Atau ada catatan? Saya ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam catatan kami di Timnas Amin itu pasangan paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi, dan bahkan saat itu kita catat itu betul disampaikan bagaimana langsung? paslon nomor 2 ya disampaikan langsung ketika rapat. Jadi bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal kalau kita ini debatnya antar calon. Jadi mereka mengusulkan, tim paslon nomor 2 adalah bagaimana mereka paslon ini bisa hanya menyampaikan visi misi melalui panelis. Jadi tidak perlu berdebat, ada debat antar calon. Itu kita catat betul itu, dan kami di Timnas Amin ini terus terang kita tidak menyepakati itu, karena bagaimanapun kita butuh kualitas, butuh melihat kualitas dari pasangan ini, sehingga yang kita fokuskan juga yang namanya debat ya berarti harus debat antar calon, tidak hanya menyampaikan visi misi. Itu Oke, kenapa sih Mas Edi waktu itu ada usulan justru nggak perlu ada debat, sampaikan aja visi misi? Ya karena memang kan ini masa kampanye kita kan sangat singkat. Di dalam masa kampanye singkat itu penyampaian visi misi program itu juga relatif bisa dikatakan tidak menyeluruh. Tidak ada event tertentu di mana masing-masing pasangan calon yang pada saat ini pemilu ini kita hendak melakukan adu gagasan itu memiliki kesempatan untuk adu gagasan tersebut. Jadi gagasan ini harus disampaikan, harus dielaborasi secara komprehensif, secara menyeluruh agar masyarakat yang
mengikuti debat ini bisa memahami. Nah, oleh karena itu, itulah usulan kami. Karena memang di dalam debat tersebut temanya kan sudah Tapi Mas Edi, bukannya dengan mempertegas gagasan itu juga harus dipertegas juga salah satunya dengan tadi ya dialog misalnya atau debat satu sama lain. Kami tidak pernah menyangkal dan tidak pernah merasa tidak memerlukan adanya dialog tersebut. Tetapi memang kita harus menyampaikan visi misi program tersebut sebagai salah satu bentuk daripada akuntabilitas kita nantinya. Pada saat nanti kita kemudian dipilih oleh masyarakat, dan masyarakat juga memilih akan melakukan uji publik terhadap program yang kita ajukan. Nah, inilah formatnya dalam debat tersebut. Jadi saya kira penyampaian itu merupakan hal yang sangat penting. Apapun alasan yang dilontarkan oleh tim pemenangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, saya secara pribadi mau katakan bahwa dari persoalan ini saya bisa menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang miskin gagasan, miskin ide. Dan rakyat bisa menilai bahwa pasangan capres dan cawapres ini memang tidak berkualitas, tidak punya integritas. Padahal yang rakyat cari hari ini adalah pasangan-pasangan yang berkualitas untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tapi bersyukurlah, akhirnya terbongkar sudah. Tim pemenangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini akhirnya menyampaikan secara terbuka bahwa yang mengusulkan tidak usah ada debat itu adalah pasangan dari 02. Rakyat kita harus cerdas. Jangan mau dikibulin dengan susu UHT. Jangan mau dikibulin dengan program makan siang gratis. Jangan mau dikibulin dengan joget gemoy. Rakyat hari ini harus berpikir matang. Kita harus dewasa dalam memilih pemimpin. Goyang gemoy tidak akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Goyang gemoy tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Goyang gemoy menurut saya hanyalah gimmick politik yang dimainkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menutupi bahwa mereka memang miskin gagasan. Tidak mau berdebat, inilah bukti nyatanya. Dan yang lainnya lagi, ketika Gibran Rakabuming Raka diundang untuk berdialog, selalu mangkir, tidak pernah ikut. Mari, saya bukannya mau menjelekan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak. Tetapi saya perlu menyampaikan bahwa kita sebagai rakyat, saya sebagai rakyat, kami membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berintegritas untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Bangsa ini sangat besar, bangsa ini sangat kaya. Dengan demikian, saya masih teringat baik bahasa atau pidato yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Di pemilu 2024, kita harus mencari pemimpin-pemimpin yang kuat. Kuat untuk adu gagasan, untuk adu ide. Bukan malah mereka menolak untuk tidak adanya debat. Saya sebagai rakyat jelata menolak. Dan saya sangat tidak setuju ketika debat itu ditiadakan. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Iki ono calon presiden sing ngarep ngekei program makan gratis untuk seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Makan siang gratis. Aduh, nek menang ngarep ngekei makan siang gratis siswa-siswi se-Indonesia. Ayo kuwi lak yo biayane ra sithik lho. Kok yo ngekei program kok makan gratis. Lawang ya sing subsidi BBM wae. Saka tahun 2014 Pak Jokowi iki wis mengurangi subsidi BBM. Karena kuwi ra efektif, ning bakal dadi kebel to nek subsidi BBM kuwi. Lah iki kok malah makan gratis. Ya biayane mesti luwih oke to. Mendina seluruh siswa-siswi sa-Indonesia. Tak pikir-pikir kok nek kuwi iki
Udah denger belum klarifikasinya? Katanya sih salah nyebut. Salah nyebut sampai 2 tempat ya kan? Yang gua tahu sih 2 tempat. Udah gitu yang bikin heran ya, yang bikin gua heran banget, yang di sampingnya tuh pakai ngangguk-ngangguk lagi, dia ngomong asam sulfat. Berarti kan sama-sama kagak paham, ya kan? Makanya gua juga heran sama pendukungnya. Udahnya kagak ngerti, sosokan bela lagi. Ya Allah, asam sulfat, asam sulfat. Karena ini lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Iya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sana ya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu UHT ini kan juga mendapat sorotan juga Mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini ternyata di susu UHT ini semua gara-gara orang ini nih ya, heboh lagi. Bagi-bagi susu di CFD kan udah nggak boleh, katanya Car Free Day nggak boleh jadi ajang untuk kampanye. Nah, tapi di sana katanya ada kampanye. Nah, terus bagi-bagi susu ibu hamil no stunting gitu ya, tapi kok ibu-ibu hamil harus dipenuhi asam sulfatnya? Mau ngeracunin ibu-ibu atau apa ini? Belum lagi langsung panik, langsung buyar. Baru ditanya sama emak-emak bagaimana cara menstabilkan harga, langsung blank semuanya. Gimana nanti itu kalau yang nanya sekelas profesor, doktor, dosen di ajang debat? Oh, jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa nggak mau ada debat cawapres. Takut buyar, takut blalelo, takut nggak bisa jawab, saya mau kerja, saya mau ngurusin yang lain dulu, karena kalau udah di forum debat lu nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa ngibul kemana-mana, nggak bisa lari, semua gara-gara dia. Hal ini bikin gue nggak mau coblos Prabowo Gibran. Dengerin video ini sampai habis ya. Jadi gini, yang gue rasain, Prabowo pilih Gibran nih karena butuh suara aja, bukan karena objektivitasnya Gibran yang dinilai mampu jadi wakil presiden. Gue lebih prefer sebenarnya kalau Prabowo itu sama Erick Thohir aja. Tapi ternyata akhirnya Gibran, ya udahlah kalau gitu, nggak apa-apa ya kan. Dan kita tahu juga Gibran nggak akan punya jalan semulus ini kalau bukan karena beliau anak Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya adalah Gibran ini bisa ada di tempat yang sekarang bukan karena kemampuannya dia, tapi karena privilege-nya sebagai anaknya presiden. Menurut kalian gimana guys? Blunder-blunder yang dilakukan oleh capres-cawapres dan para pendukungnya di masa kampanye. Siapa saja yang melakukannya dan apa blunder yang dilakukan akan kita bahas kali ini. Yang pasti masa kampanye sudah berjalan 7 hari dan berbagai strategi komunikasi politik, kampanye politik sudah dilakukan oleh pasangan capres-cawapres termasuk oleh para pendukungnya atau tim pemenangan. Dan di dalamnya ternyata masih ada blunder-blunder yang dilakukan oleh para capres maupun cawapres termasuk pendukungnya. Apa saja blunder yang dilakukan? Yang masih viral, masih sangat hangat diperbincangkan, bahkan trending di media sosial, viral juga menjadi olok-olokan, yakni blunder yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo, yakni salah kata, salah sebut, salah ucap, salah redaksi ketika berbicara di depan ibu-ibu. Ya, dia mengucap asam sulfat baik untuk ibu-ibu hamil.
Ini menurut saya sangat fatal ya. Meskipun tadi ini hanya salah ucap, salah kata begitu ya. Yang benar kan asam folat kalau nggak salah begitu ya. Ini sebuah vitamin yang bagus untuk ibu-ibu. Kalau asam sulfat itu bahan kimia keras begitu. Nah, menurut saya ini fatal sih ya. Karena notabene Mas Gibran masih muda, anak milenial, berpendidikan begitu. Harusnya istilah-istilah di dunia kesehatan, istilah-istilah asing termasuk istilah-istilah di pendidikan itu juga paham. Ya paling tidak harus mau belajar. Dan ini menurut saya sebuah peringatan ya buat Mas Gibran supaya terus belajar. Ya, belajar tentang berbagai hal termasuk pengetahuan-pengetahuan di bidang tadi kesehatan, ya di bidang tentang pendidikan dan banyak hal, apalagi besok kalau menghadapi debat capres-cawapres. Jangan sampai salah ucap lagi, jangan sampai salah kata atau salah redaksi lagi, karena ini benar-benar jadi makanan empuk, benar-benar digoreng habis-habisan oleh musuh-musuh politiknya begitu. Jadi hati-hati sekali lagi buat Mas Gibran, jangan sampai salah kata lagi. Tapi kalau saya sih melihat ini nggak akan berpengaruh cukup signifikan untuk elektabilitas atau orang langsung berpaling dari Mas Gibran, itu tidak. Nah, blunder berikutnya masih di nomor 2 ya. Ini dilakukan oleh pendukungnya, yakni oleh Ade Armando ketika membahas tentang politik dinasti, dan ini dikait-kaitkan dengan yang ada di Yogyakarta. Ya, otomatis ini blunder sangat fatal. Ini substansi sekali ya, karena kita tahu sejarahnya bahwa Jogja diberi keistimewaan begitu, dan otomatis yang di sana yang berkuasa adalah raja begitu. Ini sangat tidak bisa dibandingkan tentang politik dinasti ya, yang sekarang ramai dibahas di pemerintahan Jokowi dengan yang ada di Keraton Yogyakarta. Nah, ini menurut saya fatal dan wah, benar saja langsung ya banyak komplain, banyak kritik pedas, dan Sultan bahkan turun tangan, keluarga keraton juga. Ini Ade Armando harus belajar sejarah lagi. Dan ya akhirnya Kaisang pun juga turun tangan kan, akhirnya supaya Ade Armando minta maaf. Ya, ini blunder menurut saya, dan ini bisa sih mempengaruhi dari sisi elektabilitas, dari sisi kepercayaan publik. Jangan-jangan nanti ketika Prabowo Gibran jadi, Yogyakarta akan disamakan dengan provinsi lain, akan ada pemilu di Yogyakarta. Nah, bisa jadi dibangun narasi-narasi seperti itu, dan ini juga akan mempengaruhi suara Prabowo Gibran di Yogyakarta kalau narasi ini tidak dibendung. Ya, paling tidak PSI harus bersikap, Kaisang harus bersuara bahwa itu murni narasi atau opini yang dibangun oleh Ade Armando, bukan suara dari PSI. Nah, ini sangat berbahaya menurut saya kalau sampai publik masyarakat di bawah itu taunya ini pasangan nomor 2 ini mau membawa Yogyakarta seperti provinsi lain, tidak ada raja-raja lagi. Nah, ini resiko begitu. Itu yang dilakukan atau blunder yang dilakukan oleh nomor urut 2 pasangan Prabowo Gibran, di mana Mas Gibran tadi sudah blunder dari kata-kata tentang asam sulfat, dan Ade Armando bicara politik dinasti di Yogyakarta. Itu 2 blunder yang menurut saya ke depan harus diperbaiki, jangan sampai blunder lagi ya, meskipun hal-hal sepele masalah tentang kata-kata. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa Orang Timur TV pada kesempatan ini. Saya menyampaikan permohonan maaf karena dalam cuplikan video sekali ini tidak seperti biasanya yang selalu saya sajikan adalah unsur-unsur lucu, ngakak yang bisa menghibur pemirsa semua. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa agar kita lebih serius ketika kita melihat persoalan-persoalan yang menurut saya harus kita lawan. Contohnya dengan cara-cara licik yang dilakukan oleh kubu dari Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Apalagi mereka sampai menjual nama PDI Perjuangan. Tentu ini adalah perilaku politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini yang tidak patut itu dilakukan. Selain itu, saya berharap bahwa pemirsa Orang Timur TV, mari, saya tidak pernah bosan-bosan mengajak kita untuk terus mengedukasi
siapa saja yang ada di sekitar kita, agar kita bisa melakukan cara-cara politik yang elegan, politik yang berwibawa, politik yang mencerdaskan. Harapan saya dari rakyat jelata ini, saya berharap bahwa kubu dari Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini, stop sudahlah. Jangan lakukan cara-cara licik seperti ini. Sangat disayangkan. Karena di belakang kalian itu ada Presiden Joko Widodo yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini. Saya sangat yakin bahwa peristiwa-peristiwa atau hal-hal politik busuk seperti ini pasti sangat tidak disukai oleh seorang Presiden Joko Widodo. Tetapi ketika kubunya, kadernya atau tim sesnya melakukan cara-cara licik seperti ini, tentu masyarakat akan menilai bahwa demokrasi yang ditunjukkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini adalah contoh buruk kepada generasi penerus bangsa. Dengan demikian, saya berharap kita mampu untuk memilih pemimpin yang jangan karena kita lihat dari duitnya seperti dalam cuplikan video tadi, tetapi memang benar-benar kita mau memilih pemimpin itu karena kualitasnya, karena integritasnya, karena kemampuannya, karena gagasannya untuk membangun bangsa dan negara ini. Ingat, bangsa ini sangat kaya raya, bangsa kita sangat besar, bangsa kita ini merupakan bangsa yang pluralisme. Dengan demikian saya berharap bahwa kita benar-benar harus bisa memilih pemimpin yang berkualitas juga. Memilih pemimpin yang rekam jejaknya baik. Memilih pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Mungkin itu adalah tanggapan singkat saya. Di akhir video saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata ini harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.